Jadi semua alasan yang disampaikan oleh pemerintah saya kira tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan realita yang ada itu. Itulah yang menyebabkan saya menyebut kebijakan Bahlil ini blunder. Kebijakan ini juga bertentangan dengan komitmennya Pak Prabowo yang berpihak pada rakyat miskin itu. Berharap Pak Prabowo itu menegur Bahlil gitu ya. Dan kemudian kebijakan tadi dibatalkan. Halo saudara, Anda menyaksikan program On Focus bersama saya Agung Laksono. Pemerintah Indonesia telah melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025 kemarin. Pemerintah berdalih kebijakan baru ini bertujuan agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran. Namun fakta di lapangan menunjukkan masyarakat semakin sulit mendapat LPG 3 kg karena harus mencari ke pangkalan resmi. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi masalah ini? Kita akan bahas bersama pengamat ekonomi dan energi UGM Fahmi Radi. Halo, apa kabar Bang Fahmi? Baik, Mas Agung. Terima Baik, kasih. sebagai pengantar Bang Fahmi, apa tanggapan Anda ketika pertama kali mendengar adanya larangan bagi pengecer untuk menjual LPG 3 kilogram ini? Ya, jadi dalam beberapa hari ini kita menyaksikan itu ya, antrian panjang di apa penge, bukan pengecer dari di penyalur itu ya, penyalur resmi tadi, antrian panjang tadi, bahkan di tengah hujan itu ya, untuk mendapatkan LPG 3 kilo tadi. Dan yang antri tadi, saya yakin itu rakyat miskin itu ya. Kalau rakyat kaya yang mampu, dia nggak mau antri seperti itu gitu ya. Maka dia akan menggunakan yang lain. Nah, antrian panjang ini, menurut saya ini sebagai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri SDM Bahlil em, yang melarang itu ya, pengecer itu ya, warung kelontong, pedagang kecil yang lainnya untuk menjual eh, 3 kilo gitu ya. Meskipun em, kadang-kadang harganya mahal gitu ya, tetapi rakyat dia lebih suka membeli di warung-warung tadi karena pertimbangannya adalah lebih dekat dengan tempat tinggalnya tadi. Sehingga sebenarnya bagi konsumen itu tidak masalah kalau beli di pengecer tadi lebih mahal dan bahkan ada yang jual 24 jam itu ya. Itu saya kira itu. Nah, kemudian apakah kebijakan Bahlil tadi itu akan mengatasi masalah untuk agar subsidi tadi tepat sasaran itu ya? Menurut saya tidak juga itu ya. Atau tidak ada jaminan itu ya. Yang terjadi justru antrian tadi. Nah, misalnya em, masyarakat tetap membeli di apa pangkalan tadi itu ya dengan membawa KTP kartu keluarga. KTP dan kartu keluarga itu kan tidak menunjukkan apapun itu ya, tidak menunjukkan pendapatan, tidak menunjukkan bahwa dia orang miskin yang berhak atau tidak. Jadi tidak ada jaminan itu ya dengan melarang tadi. Justru larangan ini itu menimbulkan dampak yang nantinya akan mematikan itu ya, usaha akar rumput seperti warung, kelontong, dan juga ini menyusahkan itu ya bagi konsumen yang dia harus antri untuk meraih 3 kilo tadi itu ya. Itu yang terjadi itu Mas Agung. Baik. Pemerintah berdalih bahwa penyaluran LPG bersubsidi ini tujuannya nanti agar lebih tepat sasaran seperti itu Bang Fahmi ya. Berarti selama ini yang terjadi di lapangan menurut pemerintah carut marutkah atau banyak terjadi main harga di sana kah atau seperti apa kalau dari kacamata Bang Fahmi? Iya, jadi dalam subsidi itu ada dua itu ya, Hmm? by product dan by target. Hmm. Nah, yang sekarang digunakan adalah by produk dengan menurunkan harga jualnya tadi lebih lebih murah gitu ya. Tapi masalahnya yang tidak bisa dihindari adalah pasti salah sasaran karena sistem distribusinya adalah terbuka itu ya. Siapa saja dia boleh tadi. Nah, itu salah sasaran. Kemudian kalau ada juga orang yang nakal kemudian
3 kilo diaplos menjadi 12 kilo, itu pasti terjadi gitu ya, karena itu by produk gitu ya. Nah, mestinya untuk mengatasi tadi eh, akar masalahnya itu gitu ya, dengan mengubah sistem distribusi baik yang terbuka, by produk menjadi tertutup, by target. Jadi yang diberikan subsidi tadi adalah target gitu ya. Orang-orang yang berhak menerima subsidi tadi sehingga itu lebih tepat sasaran. Hanya di sini dibutuhkan adanya data itu ya. Data yang valid, data yang terkonfirmasi, data yang updating untuk menyalurkan tadi. Jadi setiap orang yang berhak tadi itu akan mendapatkan subsidi dengan harga subsidi gitu ya. Dan itu pernah diterapkan misalnya untuk Raskin gitu ya, beras mixin itu menjual dengan harga murah pada kelompok-kelompok sasaran tadi dan itu efektif itu Mas Agung. Hmm. Baik. Lalu ini kan pemerintah sebenarnya juga sudah memberi opsi bahwa pengecer nantinya juga bisa mendaftar sebagai agen resmi. Begitu Bang Fahmi. Anda yakin apakah masyarakat tetap setuju dengan opsi yang diberikan pemerintah ini atau setuju dengan apa yang sudah terjadi di masyarakat sebelum ini? Warung-warung atau kelontong menjual 3 kilogram gas LPG. Saya nggak yakin sama sekali itu ya. Karena bagi pengusaha akar rumput, bagi kelontong tadi, Hmm. itu kan modalnya terbatas gitu ya. Untuk menjadi pangkalan atau menjadi penyalur resmi itu dibutuhkan modal itu ya. Misalnya dia membeli dalam jumlah tertentu gitu ya. Pulaannya itu dalam jumlah tertentu. Nah, kalau dia nggak punya dana ya nggak bisa. Maka saya itu nggak masuk akal gitu ya untuk mengubah eh, usaha kelontong tadi menjadi pangkalan atau menjadi penyalur resmi karena dia dibutuhkan tadi sejumlah modal tadi itu ya. Jadi semua alasan yang disampaikan oleh pemerintah saya kira tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan realita yang ada itu. Itulah yang menyebabkan saya menyebut kebijakan Bahlil ini blunder itu ya Mas Agung. Baik. Lalu beberapa waktu lalu Bang Fahmi ini kan Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa harga asli satu tabung gas LPG 3 kilogram sebenarnya adalah 42.750 dan setelah disubsidi harusnya menjadi 12.750 rupiah. Nah, setelah ada kebijakan ini, mungkinkah harga tabung LPG bisa sekian? Nah, kalau di pangkalan atau agen resmi barangkali bisa itu ya. Hmm. Karena memang dia modal besar sehingga kalau menjual dengan harga lebih rendah itu barangkali tidak menjadi masalah gitu ya bagi bagi pangkalan dan penyalur resmi tadi. Tapi bagi toko kelontong ini kan dia ingin memperoleh margin juga gitu ya. Memperoleh pendapatan dari kelebihan tadi sehingga terjadilah selisih eh, harga tadi. Nah, selama konsumen itu tidak mempermasalahkan itu ya harga yang ada pada pengecer tadi, saya kira nggak masalah gitu ya. Dari beberapa wawancara dengan konsumen itu ya, dia menyatakan dia lebih lebih senang beli di kelontong tadi, meskipun harganya mahal, itu apa ada akses terjangkau karena jaraknya dekat gitu ya, tidak perlu pakai kendaraan. Tapi kalau di pangkalan jalan jauh, ini kan butuh effort juga gitu ya. Kalau dia punya kendaraan atau tidak, ini kan biaya transportasi juga dihitung. Nah, maka selama selisih tadi itu tidak terlalu tinggi dan yang penting konsumen tidak mempermasalahkannya, saya kira eh, tidak perlu dipersoalkan itu ya. Justru sekarang ini yang dipersoalkan itu tidak bisa membeli di kelontong sehingga dia harus antri untuk mendapatkan tadi dan sulit itu diperoleh gitu ya. Itu kan justru menyusahkan bagi konsumen yang itu sebagian besar adalah orang miskin tadi, Mas Agung. Baik, jadi dari segi efisiensi mungkin masyarakat akan lebih memilih, oke lah, mahal sedikit nggak apa-apa, asalkan dekat seperti itu ya Ya, Bang Fahmi ya. Hmm, oke oke. Lalu selama itu ini kan yang sebelum, terjadi kan seperti itu. Konsumen dia lebih senang dengan harga yang lebih mahal tapi dekat dan 24 jam itu ya. Misalnya
malam-malam apalagi nanti ada puasa sahur habis, Hmm. maka dekat rumah ada. Kalau harus ke pangkalan, pangkalannya sudah tutup meskipun di sana murah. Nah, itu apa? Rasional konsumen itu ada seperti itu, Mas Agung. Baik, jadi mungkin cukup menyulitkan masyarakat yang mungkin dalam kondisi waktu tertentu kehabisan gas dan pangkalan sudah tutup. Ini jadi Ya, masyarakat bingung mendapatkannya. Hmm. Oke. Lalu terkait pemberlakuan aturan ini, Bang, ini kan diberlakukan 1 Februari kemarin dan 1 bulan lagi sudah menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan di mana ini biasanya aktivitas ekonomi dan sebagainya kan bergerak di masyarakat seperti itu usaha usaha makanan, usaha apapun yang dirintis oleh masyarakat kan seharusnya bisa bergeliat di bulan suci Ramadan. Apakah ini nantinya seperti apa kira-kira dampaknya di kehidupan masyarakat, di perekonomian masyarakat ketika menjelang bulan suci Ramadan kok tiba-tiba ada penerapan kebijakan ini? nah saya kira kebijakan ini juga bertentangan dengan komitmennya Pak Prabowo yang Hmm. berpihak pada rakyat miskin itu ya. Karena Mbak, karena kebijakan tadi berpotensi mematikan usaha mikro kecil gitu ya. Dan yang kedua menyusahkan konsumen yang sebagian besar adalah orang-orang miskin. Nah, ini nggak sesuai dengan komitmennya Prabowo gitu ya, yang dalam pidato-pidatonya kan akan berpihak pada wong cilik misalnya. Ini bertentangan gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, maka saya berharap Prabowo, Prabowo itu ya setelah melihat beberapa bagaimana kesusahan konsumen rakyat miskin tadi harus antri bahkan di tengah hujan tetap antri, mereka kan jadi apa menyusahkan tadi itu ya. Nah, saya berharap Pak Prabowo itu ya itu menegur Bahlil itu ya dan kemudian kebijakan tadi dibatalkan. Artinya eh, apa toko-toko kelondong, pengecer tadi tetap boleh jual, silahkan tadi gitu ya. Nah, sedangkan untuk mengatasi masalah sasaran, menurut saya ini harus dicarikan em, solusinya gitu ya, tanpa menimbulkan masalah tadi. Mestinya kan mengatasi masalah tanpa masalah kan. Hmm. Nah, menurut saya untuk tepat sasaran, pertama harus diubah dulu gitu ya sistem distribusinya dari terbuka seperti sekarang menjadi tertutup by target tadi. Nah, by target tadi kan dibutuhkan adanya data yang valid itu ya. Nah, maka menurut saya sementara ini gunakan dulu aja data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial yang selama ini digunakan untuk membagi bansos. Itu sudah terbukti gitu ya bahwa itu valid. Gunakan itu dulu untuk menetapkan siapa yang berhak tadi. Nah, setelah ditetapkan siapa yang berhak, mekanisme di lapangannya seperti apa itu ya. Masyarakat tadi yang berhak tadi kemudian diberi kartu. Kan Jokowi juga sudah melakukan berbagai kartu, hal yang biasa gitu ya. Nah, di kartu itu ada barcode-nya, diberi barcode itu ya. Setiap kali dia membeli di warung sekalipun gitu ya, warung boleh tetap menjual. Kemudian ditunjukkan barcode tadi sama penjual tadi di-scan pakai handphone gitu ya. Nah, kalau hasil scan-nya itu bahwa dia terdaftar, maka dia boleh membeli LPG 3 kilo dengan harga subsidi. Tapi kalau orang lain, misalnya saya beli yang tetap ingin yang 3 kilo misalnya, saya nggak punya kartu yang ada barcode-nya. Saya boleh beli 3 kilo, tapi harganya adalah harga non subsidi, sama dengan harga yang 12 kilo. Nah, saya yakin mekanisme itu ya, kalau diterapkan nanti sambil disempurnakan, terutama data itu ya, saya yakin itu akan menghemat APBN itu ya, karena beban APBN untuk membiayai em, apa subsidi sasaran itu besar sekali kalau dijumlahkan subsidi untuk BBM dan subsidi untuk LPG 3 kilo dijumlahkan itu ya, itu sekitar 120 triliun yang salah sasaran. Nah, itu yang harus selamatkannya. Bagaimana menyelamatkannya? Buat sistem tadi, mengubah sistem distribusi terbuka menjadi tertutup, kemudian menggunakan data Kemensos,
yang sudah digunakan untuk membagi bansos. Nah, kemudian di lapangan dikasih barcode gitu ya. Barcode tadi, kalau warung eceran itu men-scan pakai HP kan mestinya dia punya HP gitu ya. Artinya tidak perlu lagi melarang gitu ya. Melarang pengecer, pedagang kelondong untuk menjual BBM gitu ya. Saya kira ini sangat tidak manusiawi gitu ya. Pedagang kecil tapi dikuyo-kuyo istilahnya bahasa Jawanya itu ya. Jadi mudah-mudahan ini Prabowo melihat tadi dan membatalkan kebijakan Bahlil tadi gitu ya, Mas Agung. Baik, jadi memang pemerintah harus membuka mata dan melihat langsung fakta di lapangan Yes, ya, Bang. betul. Oke, oke. Dan dari saran juga kan tadi Anda juga sudah menyampaikan usulan saran untuk sistem agar masyarakat tetap bisa membelinya di warung atau toko kelontong atau Betul, pengecer dengan sistem yang betul. dibuat sedemikian rupa. Dengan begitu masyarakat di pedesaan ekonominya tetap berjalan ya, Bang ya, dengan adanya kebijakan ini. Ya, saya kira betul sekali gitu ya. Dari beberapa wawancara stasiun TV gitu yang saya perhatikan, mereka pertama nggak mempermasalahkan harganya lebih mahal gitu ya. Tapi ada kedekatan dari lokasinya, tidak perlu dibawa mana-mana gitu ya. Kemudian yang kedua juga warung kelontong itu kadang-kadang 24 jam gitu ya. Sehingga setiap saat itu bisa bisa membeli tadi. Sehingga mereka nggak keberatan sesungguhnya dengan harga yang lebih mahal. Nah, kalau pemerintah mengatakan bahwa pengalihan ke apa penyalur khusus tadi agar harganya persis seperti yang dipatok, ya nggak bisa. Wong mereka itu membelinya dari penyalur, dijual kan pasti ngambil margin kan. Betul. Nah, untungnya ya apa itu ya. Kecuali harganya sangat tinggi sekali. Nah, itu memang perlu ditertibkan itu ya. Tapi selama itu wajar dan yang penting konsumennya itu tidak keberatan, ya apa salahnya. Jadi concern saya itu ya. Yang pertama bahwa kebijakan tadi harus dicabut, khususnya yang melarang pengusaha akar rumput gitu ya, agar tetap bisa berusaha. Dan yang kedua, agar tidak menyusahkan orang miskin tadi, harus antri berlama-lama, panas, hujan, mereka tetap antri untuk mendapatkan satu. Ini kan apa keterlaluan lah menurut saya, Mas Agung. Baik, itu tadi pandangan dari Bang Fahmi terkait larangan pemerintah terhadap pengecer yang menjual gas LPG 3 kilogram. Semoga tayangan ini bisa disaksikan oleh masyarakat dan juga pemerintah bisa bersama-sama mengevaluasi kebijakan ini ya Bang ya. Seperti harapan Anda tadi Ya, kebijakan ini semoga kalau memang berpihak kepada masyarakat seharusnya memang dibatalkan biar masyarakat tidak kesulitan mencari gas LPG 3 kilogram seperti itu. betul. Dan untuk Bang Fahmi Nah, terima saya kasih. appreciate pada Tribun TV itu ya, yang ini kan menyuarakan Betul. suara rakyat kecil itu ya. Hmm. Jadi saya kira perlu dilanjutkan dan saya siap untuk menjadi narasumber berikutnya itu Mas Agung. Baik, terima kasih Bang Fahmi atas kesediaannya ya. Semoga apa yang kita harapkan dan juga apa yang menjadi kepentingan masyarakat untuk keberpihakan masyarakat juga bisa terwujud nantinya ya terkait kebijakan dari pemerintah ini. Dan terima kasih Bang Fahmi, silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Dan saya Agung Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.